Allahu 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 Allah Allahu Allah. Shaitanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat serta nikmatnya kepada kita sekalian. Selawat dan salam mari sama pula kita sanjung sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang sangat melekat dengan hidup dan kehidupan ini, siapapun saja yang namanya manusia, termasuk di dalamnya kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rezeki. Jadi semuanya kita menginginkan dengan yang namanya rezeki, pendapatan, harta, dan lain sebagainya. Ketika berbicara masalah rezeki ataupun kita mendengarkan dengan yang namanya rezeki, tentu kita akan berupaya dengan semaksimal mungkin, mulai daripada pagi hari, siang malam hingga pagi kembali. Kita semua selalu memikirkan tentang masalah rezeki itu. Mulai kita kecil, kita balik, kita menjadi anak muda, dewasa, hingga orang tua, bahkan besok mau meninggal, kita tetap berpikir tentang rezeki, pemasukan. Semua kita mengakui itu. Namun muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita untuk memperoleh rezeki yang mudah, yang cepat, dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Allah berfirman dalam Al-Quran yang sudah saya bacakan tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan kepadanya jalan keluar. Tidak ada yang buntu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Semuanya ada jalan untuk kita tempuh. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya di tempat yang tidak ia duga-duga. Jadi rezekinya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita jangkau dan tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Allah berjanji, Allah akan menepatinya. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari dengan janjinya sendiri.
dipastikan Allah akan memberikan kemudahan, bahkan akan memberikan rezeki di tempat yang tidak kita duga-duga. Adapun berusaha, ini adalah syariat. Kita memang wajib berusaha. Al-ikhtiyaru wajibun. Ikhtiar itu wajib. Hasilnya adalah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menjanjikan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Satu. Kemudian yang kedua, timbul satu pertanyaan. Ma huwa rizqun? Apakah yang dikatakan rezeki? Dan apa pula yang dinamakan dengan rezeki? Hari ini semua kita, bahkan yang hadir di Masjid Al-Mabrur ini, terlintas di hati kita yang namanya rezeki adalah harta, yang namanya rezeki adalah uang, yang namanya rezeki adalah pendapatan, penghasilan. Ini semua orang berpikir seperti itu. Namun muslimin sekalian, itu ya, tapi itu adalah bahagian kecil daripada yang namanya rezeki. Namun ada yang namanya rezeki yang pada hakikatnya rezeki. Apa muslimin sekalian? Hari ini kita terbangun pada jam 4:30 minimal. Kita sempat melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat. Seraya kita beristighfar, seraya kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rezeki yang mesti kita pahami. Tidak semua orang bisa bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebahagian daripada malam-malam itu kita bangun untuk sholat tahajud. Kenapa dikatakan rezeki? Karena pada sepertiga malam yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, seraya berfirman dengan 3 macam. May yad'uni fastajiblah. Siapa yang berdoa kepadaku akan kuterima. Wa may yas'alani fa'atihi. Siapa saja yang minta kepadaku pasti akan kuberikan. Wa may yaghfirli faghfirlah. Siapa yang mohon ampun kepadaku akan kuampunkan baginya. Ini merupakan tempat mustajabah. Satu hari seorang sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada sang Rasul, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'u? Kapan doa yang sangat-sangat didengar? Nabi menjawab, Jawful laili, yaitu doa tengah malam. Maksudnya doa ketika bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua, duburas sholat, doa-doa yang kita baca di dalam sholat dan setelah sholat itu sendiri. Itu merupakan doa-doa mustajabah, di mana pada hari ini kita sempat melaksanakan itu. Itu rezeki yang luar biasa. Kemudian yang kedua,
kita sampai di masjid sempat melaksanakan sholat fajar 2 rakaat. Itu pun luar biasa. Orang-orang apabila kehilangan harta menangis sedih, kehilangan mobil, emas, uang, kebakaran, kemalingan dan sebagainya akan bersedih, bahkan akan melapor kemana-mana untuk mendapatinya kembali. Apa kata Nabi? Raka'atail fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Hanya 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Kita bisa melaksanakan sholat sunat fajar hanya 2 rakaat, itu lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Coba bayangkan betapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita pada hari yang berbahagia ini. Dan itu diberikan. Itu diberikan muslimin sekalian. Makanya kita merasa sedih sekali kalau tidak sempat melaksanakan itu. Kemudian di dalam sunat fajar itu juga ada sunat. Apanya? Setelah membaca Fatihah, kita sunat membaca surat Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak. Yang kedua, kita sunat membaca surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Siapa yang membaca 2 surat itu dalam sholat sunat fajar, Allah akan memberikan kemenangan kepadanya, dan Allah tidak menampakkan kepadanya kesusahan, penyakit, dan berbagai macam mara bahaya pada hari itu. Pada orang-orang yang membaca 2 surat di dalam sunat fajar, yaitu Al-Insyirah dan Al-Fil. Kemudian yang kedua, begitu pentingnya sunat fajar sehingga dibolehkan kita mengqadhonya. Ketika kita tiba di masjid, sudah mulai iqamah, sehingga kita tidak sempat melaksanakan sholat sunat fajar. Habis sholat subuh kita masih bisa melaksanakan, dengan catatan kita mengqadha. Itu rezeki. Yang ketiga, sholat subuh itu sendiri muslimin sekalian. Apa kata Nabi? 2 rakaat sholat subuh, Allah akan mengampunkan dosa malam dan dosa siang. Itu salah satunya. Kemudian juga Nabi bersabda, man shollas subha fi jama'ati summa yaq'udu yazkurullaha hatta yatlul fajr hatta yatlul syamsu. Siapa saja yang sholat subuh berjamaah lalu duduk dan berzikir sampai kepada terbit matahari, Allah akan berikan kepadanya pahala haji dan pahala umroh. Tammatan, tammatan, tammatan. Nabi mengatakan 3 kali. Yani pahala haji dan pahala umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna, diberikan kepada orang-orang yang sholat subuh berzikir hingga terbit matahari. Itu luar biasa rezekinya muslimin sekalian yang Allah sediakan kepada kita. Apalagi kita mengikuti kajian.
mengikuti ceramah majelis taklim, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la yafhamu kalaman afdalu min sab'ina rakaat. Kamu duduk satu saat di dalam majelis taklim dan tidak memahami apa yang disampaikan, itu lebih baik daripada sholat sunat 70 rakaat. Coba bayangkan muslimin, ketika kita memahami apa yang disampaikan oleh guru, kita hanya duduk sampai selesai 1 jam, kita nggak tahu apa yang disampaikan. Coba bayang kalau sholat 70 rakaat, malah ada hadis 1000 rakaat, muslimin sekalian. Begitu besar rezeki yang diberikan Allah kepada kita yang mengikuti kajian pada pagi ini. Kemudian sepulang di masjid, sebelum kita bekerja, tibanya waktu sholat sunat duha, kita sholat sunat duha 2 rakaat. Itu sholat kaya. Ketika kita belum kaya-kaya, orang sudah pada kaya-kaya semua, biasakanlah sholat sunat duha 2 rakaat. Setelah sholat sunat duha, berdoalah kepada Allah. Apa doanya muslimin? Allahumma inna duha'a duha'uka wa baha'a baha'uka wa jamala jamaluka wa quwwata quwwatuka wa ismata ismatuka. Kemudian kita tambah lagi, Allahumma in kana rizquna fis sama'i fanzilhu. Duhai Allah, andai kata rezeki kami di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fakhrijhu. Andai kata rezeki itu ada di bumi, keluarkan ya Allah. Wa in kana muwasiran fayasirhu. Andai kata rezeki itu payah, mudahkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Jika rezeki itu haram, halalkan ya Allah, sucikan ya Allah. Wa in kana ba'ida faqarribhu. Jika rezeki itu jauh, dekatlah ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita mulai bekerja. Apakah kita bekerja di kantor pemerintah, kita sebagai guru, kita sebagai pedagang, kita sebagai petani, kita sebagai nelayan, kita sebagai tukang, buruh bangunan, supir, tukang becak, kita sebagai apapun, kita setelah berdoa kepada Allah, kita mulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan membukakan pintu rezeki yang sangat baik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa? Karena hakikat daripada rezeki yang sangat banyak adalah hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita mau melaksanakan semuanya yang telah diperintahkan Allah kepada kita, itu lewat petunjuk Allah kepada kita. Makanya muslimin sekalian, minimal sehari semalam kita mohon petunjuk kepada Allah 17 kali minimal. Namun ketika kita sholat sunat qobliyah, ba'diyah dan seterusnya, tentu lebih banyak lagi. Kenapa? Karena semua kita membaca surah Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang-orang yang tidak membaca Fatihah di dalam sholat. Di dalamnya ada satu ayat
yaitu doa yang luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Duhai Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Kita mohon hidayah, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang-ulang. Itu di dalam sholat. Kita juga membaca di luar sholat, di mana ada pertemuan kita membacanya dan membacanya. Artinya petunjuk itu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Hari ini kita bertanya kepada masing-masing kita, apakah saya, apakah kami, apakah kita sudah mendapat petunjuk daripada Allah ataupun belum? Ini masing-masing kita bertanya. Hari ini saya sudah mendapat hidayah ataupun belum ya Allah? Allah memberikan jawaban dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendapat hidayah, mendapat petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, niscaya terbukalah dadanya untuk menerima Islam. Dada kita lapang, hati kita terbuka untuk menerima Islam itu, untuk menerima kebenaran itu. Ketika yang disampaikan itu Islam dan iman, ketika yang disampaikan itu kebenaran, yang disampaikan itu secercah ilmu, dada kita terbuka untuk menerimanya dan mengamalkannya. Itu pertanda muslimin kita sudah mendapat hidayah. Namun sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu zayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk menjadi sesat, Pak, Allah jadikan dadanya sesak dan sempit untuk menerima Islam. Ketika kita ke masjid mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian, mendengarkan ilmu, dada kita sesak, sulit sekali untuk menerimanya, sesak. Bagaimana sesaknya muslimin? Ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan orang sedang mendaki ke langit. Bagaimana kita mendaki ke langit? Tentu sangat sulit, sangat payah. Begitulah sulitnya kita menerima Islam, menerima ilmu pengetahuan, menerima kebenaran. Demikianlah Allah jadikan dosa kepada orang-orang yang tak mau beriman. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang namanya hidayah itu sangat penting untuk kita peroleh, dan sangat sulit untuk kita peroleh, muslimin sekalian. Sulit sekali. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita pada hari ini sudah menerima Islam, menerima hidayah itu. Kenapa? Karena hidayah itu sangat-sangat berat. Bagaimana beratnya? Allah juga berfirman di surah Al-An'am ayat 111. Apa kata Allah? Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta
wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakin aksarahum yajhalun. Apa kata Allah Pak tentang iman ini? Andai kata kami benar-benar menurunkan kepada mereka para malaikat dan berbicara kepada mereka oleh orang-orang yang sudah mati. Malaikat turun ke bumi, turun ke kita untuk berdakwah. Orang-orang yang sudah mati, paman kita, orang tua kita, bapak ibu kita, adik siapapun teman kita, bangun. Seraya mereka menyampaikan tausiah. Wahai orang-orang yang masih hidup, sholatlah. Wahai orang-orang yang masih hidup, berpuasalah, berimanlah, Islamlah. Kami sudah merasakan akibatnya ketika kami lalai di muka bumi dulu. Mereka berdakwah kepada kita. Wa hasanna alaihim kulla syai'in qubula. Dan kami kumpulkan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Kita misalnya inginkan matahari turun hari ini, turun itu matahari. Bulan juga seperti itu. Apa kata Allah? Maka nuli minum, mereka tetap tak mau beriman. Jangankan hanya kita yang berdakwah. Malaikat berdakwah, orang-orang mati berdakwah, orang tetap tak menerima iman. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki. Namun kebanyakan manusia tetap di dalam kebodohan. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Apalagi Islam di mana kita beragama pada hari ini, sebelum dan seterusnya, itu sedang tidak baik-baik saja. Islam tidak sedang baik-baik saja, muslimin sekalian. Apa saja yang dihadapi oleh Nabi dahulu, kita pun menghadapi hari ini. Nabi menyampaikan dakwah berhadapan dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, dengan orang Majusi, dengan orang musyrikin, bahkan dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang fasik. Dihadang, dihalang, dicegat dan sebagainya. Semoga dakwah Nabi tak sampai kepada orang-orang yang mau beriman. Hari ini pun seperti itu. Berputar dan berulang. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 32. Apa kata Allah? Yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballah illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka orang-orang yang Islamofobia, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan ucapan-ucapan mereka. Mereka ingin memadamkan agama Allah di muka bumi ini, muslimin sekalian. Wa ya'ballah, namun Allah menolaknya. Illa yutimma nurah, bahkan Allah menyempurnakan akan agamanya, akan cahayanya, walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Namun yang perlu kita ingat, muslimin sekalian, apa? Allah berjanji, illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Allah pasti menyempurnakan agamanya, mengantarkan sampai hari kiamat di muka bumi ini. Namun Allah tak mengatakan, Allah menjamin agama senantiasa berada pada satu negeri, tidak.
Bada'al Islamu gharib, kata Nabi, wa sayaudu gharib kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam dulu datang secara aneh. Orang-orang lemah yang menerima Islam, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Khadijah binti Khuwailid, itulah orang-orang yang pertama menerima Islam. Orang-orang hebat, orang kaya, Abu Lahab, Abu Jahal, tokoh-tokoh yang berpengaruh lainnya, mereka menolak dan antipati dengan Islam itu sendiri. Wasayudu gharib, Islam pun kembali seperti itu. Ketika Islam hendak meninggalkan satu negeri, pergi ke tempat lain, orang-orang yang komitmen dengan Islam aneh. Orang-orang kaya, pejabat politik, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan semuanya, mereka mengabaikan Islam. Mereka termasuk Islamofobia, takut kepada Islam. Berbagai macam ucapan dilontarkan kepada Islam itu sendiri, padahal itu agama Allah di muka bumi Allah sendiri. Islam teroris, Islam sukanya politik identitas, Islam adalah agama yang intoleran, dan berbagai statement yang lain yang muncul, yang keluar daripada mulut-mulut mereka. Aneh. Sementara orang-orang yang berkomitmen dengan Islam itu hanya sedikit, orang-orang yang tak berpengaruh. Namun apa kata Nabi? Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang aneh itu. Berbahagialah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sehingga tiba kepadamu oleh yang namanya yakin, yaitu kematian. Alhamdulillah wa syukrulillah, agama Islam yang melekat dengan diri kita pada hari ini, iman yang tertanam dalam dada kita sampai hari ini, sehingga kita mau melaksanakan Islam, semua kewajibannya kita laksanakan, semua haram-haramnya kita tinggalkan, kita hayati, kita pertahankan, kita sampaikan kepada anak keturunan kita sampai kita mati. Muslimin sekalian, kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membukakan kepada kita 7 pintu surga, dan Allah tutup rapat-rapat kepada kita pintu-pintu neraka. Muslimin sekalian, itulah harapan kita semua, dan itu adalah rezeki yang luar biasa yang mesti dipahami oleh kita bersama. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.